Halo semua, kembali lagi sama kami kelompok 1. Dan hari ini kami akan mewawancarai Om siapa? Raymond. Raymond. Oh, kita hari ini sama Om Raymond, aka Pamana Brian, anggota kita. Dan pertanyaan yang biasa nih Om, kabar Om gimana Om? Baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke, langsung kita masuk ke sesi pertanyaan aja ya Om ya. Oke, yang saya dengar kan Om membangun usaha Om ya? Ya. Usaha kayak bingkai, betul? Om waktu mau ngebuat usahanya itu gimana Om? Kayak sebelum membangun usaha gimana? Kayak Om tuh harus ngumpulin berapa dananya? Apakah Om dibayarin sama orang tua atau Om sendiri ngebiayain? Jadi saya mau cerita dulu ya, sebelum terjadi usaha ini ya, usaha frame ini. Yang paling penting poinnya itu buat kalian itu, saya dari kecil itu saya udah kerja. Dari SD kelas 5, saya itu udah kerja. Kerja apa kebetulan? Bikin air aki, cuci botol. Jadi semua pekerjaan yang keras itu udah saya lewati. Dan saya suka cuci baju, cuci piring dari SD kelas 5. Jadi ini penting karena ada goalnya di sini. Karena kalau mau mengharapkan seseorang itu kreatif, kalau dari kecil itu dia cuek, nggak mungkin kalau dia gede itu kreatif, nggak bakalan bisa. Ngerti ya? Terus apalagi ini? Tadi kan Om sempat singgung kata dari kecil tuh Om udah nyuci ya, udah nyuci. Itu Om nyucinya karena nyuci di rumah atau nyuci di rumah orang lain? Di rumah. Karena sendiri kita ya? kan 12 kakak beradik. Oh 12. Om berapa berapa Om? Dimana saya yang kelima. 5. Jadi hampir rata-rata itu kakak beradik saya nggak doyan kerja kayak gitu. Tapi saya suka. Beda ya? Nah, biasanya kalau cuci piring, saya suruh mereka kumpulin dulu tuh semua. Kumpulin, vaksin kita mungkin segede meja ini kali ya. Bikinan dari kayu gede. Nah waktu itu saya tuh naik aja agak susah, jadi saya harus pakai kursi tambahan untuk naik ke sana. Tapi saya suruh mereka kumpulin, karena kalau saya cuci dikit-dikit lama-lama kesel kan. Nah saya suruh mereka kumpulin, setelah selesai makan, baru saya cuci. Nah cuci baju juga gitu, saya sama kakak saya yang perempuan tuh. Saya yang bagian muternya, itu tiap hari loh. SD kelas 5 saya. Rajin kan? Nah itu pentingnya di situ tuh. Nah setelah itu udah mulai membesar, terus masuk di dunia pendidikan kan, SD, SMP, SMA. Nah sampai dari SD, SMP, SMA pun saya tetap ada kerjaan. Sama yang kayak tadi. Nah, tapi itu udah duit lagi tuh. Nah, itu udah berbicara tentang duit. Jadi saya bikin itu apa, hemok kan nggak hemok? Apa itu? Ayunan. Hemok. Oh, Buat orang camping. oh iya saya tahu. Nah saya anyam itu. Banyak sendiri. Iya. Satu hari saya bisa anyam 1. Sampai hari ini pun saya masih bisa anyam. Berarti kayak. Jadi kadang ada orang pesan, mereka bisa pesan untuk 2 orang lebih mahal. Kalau buat sendiri lebih murah. Nah itu pekerjaan saya tuh. SMP, SMA, SMA. Jadi pada saat saya waktu masih kecil, pikiran saya itu kerja dan duit. Jadi nggak ada pikiran mau sekolah yang pinter, itu nggak ada. Kebayang nggak? Jadi sekolah itu tuh kita bukan buat pinter Om ya? Enggak, saya sekolah nggak pinter. Terus saya penasaran, berarti kan karena Om sering ngebantu, itu kan Om ngebantu orang tua kan? Om kan ngebantu orang tua, nyuci gitu. Apakah Om itu anak favorit di keluarga Om berarti? Maksudnya di antara keluarga? Iya, di antara saudara-saudara Om. Oh, favorit nggak favorit itu memang tidak diakui. Kan itu sepertinya mereka tidak perlu berkecimpung di situ kan. Ada orang lain gitu loh. Tapi akibat dari semua itu buat saya hari ini, wah, itu luar biasa. Makanya bisa ada hari ini. Mantap. Jadi saya tuh nggak cuek, ya kan? Saya ingin tahu, rasa ingin tahu tuh gede, gitu kan? Jadi kalau lihat sesuatu, umpamanya kayak bola mati nih, saya kepengen perbaiki. Ya, umpamanya kayak keran bocor umpamanya, atau berantakan, saya kepengen rapiin gitu. Nah itu udah tertanam dari kecil, Makanya kalau orang itu
dia mau sukses, tiba-tiba sukses tuh nggak bakalan bisa, nggak mungkin, nggak bakalan bisa deh. Ini pengalaman saya. Terus saya tuh sempat kuliah 3 bulan, saya nggak ada duit, saya berhenti. Terus saya kerja di satu perusahaan swasta, di perusahaan kayu. 5 tahun kemudian saya dipecat. Keren kan? Untung dipecat. Kenapa tuh? Karena pada saat dipecat, saya kan ini cerita masih Pontianak nih. Oh, ya. Pada saat saya dipecat, pikiran saya berubah lagi kan. Akhirnya saya harus ke Jakarta ketemu pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Nah disitulah mulai hidup. Usaha. Waduh, itu bukan usaha itu. Mulai hidup setengah mampus. Pernah pikul beras, pernah kerja di salon, pernah jadi sales tukang las. Jadi apa saja saya kerjain. Nah untungnya saya tuh udah terbiasa dengan kerja keras kan dari kecil. Kecil. Dan satu hal, kita tuh nggak boleh cuek dan nggak boleh pending kerjaan. Iya, nanti numpuk. Nah, nanti numpuk kan. Jadi kalau ada kerjaan, saya suka beresin. Gitu. Oh, berarti Om ini tipikal kalau ada yang ngeliat sesuatu yang nggak beres itu langsung di itu ya, Betul. ditindak lanjut gitu. Oh, oke. Question number 2. Apalagi? Tadi kan Om udah ngebangun usaha lah ya, udah dari tukang kayu gitu-gitu dan lain-lain. Terus tujuan awal Om ingin ngebangun usaha Maestro itu apa? Karena saya mau jadi orang kaya saya. Mindset yang sangat luar biasa. Saya nggak mau miskin, karena saya tahu miskin itu susah. Tuh. Saya melihat dulu keluarga saya kan banyak susah juga. Saya nggak mau. Pengen berubah lah ya. Nah, jadi kesimpulan saya loh ya, kalau pendapat saya, bukan berarti orang sekolah tinggi itu pasti sukses loh, hati-hati. Iya. Orang yang rajin loh. Orang yang rajin, kreatif. Tapi bukan berarti pendidikan tidak baik. Buktinya anak saya dua-duanya berpendidikan tinggi. Hidup mereka juga enak sekarang. Kalian tahu ya, sama Mas tahu. Berarti Om waktu yang saya penasaran, Om waktu ngebangun usahanya ini berapa tahun setelah Om dipecat gitu dari tukang kayu? Jadi saya dipecat Ya. dari Pontianak, saya ke Jakarta kan, ketemu sahabat istri kan. Oh, ya. Akhirnya ya benar-benar nol saya. Nah saya tinggal di salon, jadi saya bagian kerimbat. Saya pernah kerja di salon juga, jadi bagian kerimbat. Terus teman saya itu, sebelum saya kerja di salon, saya coba bangun usaha kecil-kecilan fotokopi. Tapi saya nggak punya mesin fotokopi. Jadi saya buka usaha di Wijaya Timur 6, tempat kamu tinggal itu tuh. Saya kasih papan nama, terima jilid buku, terima fotokopi. Tapi saya nggak punya mesin. Nah orang-orang kampung kan datang tuh mau fotokopi KTP apa, ambilnya besok. Ambilnya besok. Jadi saya kumpulin. Keren. Dari Wijaya Timur 6, saya jalan kaki ke Mampang. Saya untung 2,5 perak, 1 lembar. Nah dari situ saya mulai belajar tentang bisnis. Dari situ saya mulai. Jadi benar-benar dari nol saya. Jadi saya nggak punya duit, nggak punya modal, atau siapa ada kasih saya duit ini sekian, atau kamu usaha, itu nggak ada. Berarti Bingung lagi kan? ya saya perlu juga sih. Pertanyaannya habis nanti. Oke, pertanyaan nomor 3 ya, itu berhubungan sama dengan kondisi kita sekarang Om yang Ya. sebelumnya kan kita sudah melewati masa pandemi kok ya, otomatis penjualan juga pasti terpengaruh kan. Itu cara Om melewati masa pandemi itu gimana? Sehingga masih tetap ada gitu usahanya. Nah itu juga pertanyaan yang keren itu. Saya Sebelum pandemi itu datang, kan tadinya karyawan itu 20 lebih. ya. Saya udah mulai pangkas, ada perasaan gitu loh. Situ nggak enak. Masuk pandemi lagi, saya pangkas lagi. Dari 20 lebih, sekarang karyawan tinggal 9. Jadi selamat. Hari ini masih bisa bergaji, ya masih bisa hidup lah, dapat uang saku itu pasti dapat. Selain itu, saya banyak kontrakan. Ini tempat ini saya yang kelola. Semua. Bingung kan? Kaget kan? Nah, itu bingung lagi tuh. Jadi tempat ini saya sewa 10 tahun, saya kontrak lagi. Oke, saya bisa bertahan hidup sampai hari ini.
Nah kembali lagi ke kreativitas. Jadi orang itu nggak boleh mati kutu. Mati kutu itu apa ya? Apa ya mati kutu itu apa ya? Karena itu kayak Tak berdaya. Ya. Oh nggak bisa kalau saya. Nggak bakalan saya bisa. Walaupun umur saya udah 63. Karena apa? Karena mindsetnya itu udah terbangun. Umpamanya satu hari umpamanya saya tuh nggak lakukan apa-apa, nggak bisa saya. Suruh saya di rumah diem gitu ya, nggak mampu saya. Saya harus keluar. Karena di luar itu banyak ilmu. Kalau di rumah aja nggak dapat ilmu saya. Jadi Om, yang tadi Om sempat bahas itu, Om mangkasnya itu, mangkas karyawan itu setelah pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi udah, pandemi lagi pangkas lagi. Pangkas Jadi lagi dua sampai kali. 9 ya? Sampai 9 orang. Tinggal 9 orang. Oke. Keren kan? Keren. Kaget. Saya kira Om cuma punya nice friend, kalau kontrakan ini semua ya punya Om. Sekarang nice friend masih bisa, nice friend sampai hari ini masih terus berjalan. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan nomor 4 yang saya tanya Om ya. Pertanyaan nomor 4 itu, apakah usaha Om yang selama ini Om lakukan itu Om kepikiran nggak mau diwarisin ke anak-anak Om? Atau anak-anak Om pakai kerja aja terserah mereka gitu? Nah ini pertanyaan bagus juga nih. Saya yakin kedua anak saya itu nggak mampu lakukan. Kenapa tuh? Karena saya ilmu ini berkembang karena otodidak, nggak ada ilmunya. Benar-benar nggak ada ilmunya ada di sini sampai hari ini. Jadi kalau ada pekerjaan yang sulit apapun tetap ke saya lagi. Kalau kalian kuliah kan ada aturannya. Iya. Nah, anak saya otomatis nggak bakalan mau dan dia udah bilang mereka nggak mau. Berarti menurut Om, Karena bingkai kita ini kan handmade, custom. Iya. Jadi orang mau bikin model ini ya kita akal-akalin lah. Nggak tuh request ya? Handmade itu sulit. Jadi harus ada minimal ya orangnya pertama kali suka, terus harus ada pendampingan yang kuat gitu. Baru jadi. Nah sedangkan saya otodidak 30 tahun lebih, kira-kira kebayang nggak? Mungkin sekarang karyawan hitung dia ada orang mau bikin bingkai ukuran sekian-sekian, dia belum hitung, saya sudah tahu harganya berapa kira-kira. Kebayang nggak? Bingung kan? Nah, saya ada satu karyawan perempuan tuh, Om ada order nih, gini, ukuran gini. Kira-kira berapa orang angkat? Dia nanya saya, menurut Om harganya berapa? Saya beritahu dia, harus sekian. Dia mulai hitung, oh iya, mendekati ya. Jadi saya dengan dia udah cocok nih. Nah, di samping itu yang namanya friend itu ketergantungan dengan manusia itu begitu kuat. Handmade. Iya. Yang terima order nih, yang terima order, umpamanya orang datang mau bikin bingkai, dia pasti nggak akan kenal saya, karena saya nggak pernah muncul di toko. Dan si toko itu orangnya itu yang bisa membimbing mereka, cocoknya pakai ini, cocoknya pakai ini. Akhirnya kalau kamu sering sama saya, pasti kamu nggak akan mau sama orang lain. Orang netral ya? Iya, itu yang repotnya. Repot di situ benar. Berarti yang tadi yang saya penasaran, berarti itu setiap harga frame itu tergantung requestan ya? Ada daftar harga, tapi kalau ada yang di luar dari daftar harga, dia harus lebih mahal. Biasanya banyak kesulitan kerja. Contohnya tipe A, kalau standar harganya 100.000 nih, tapi tipe A itu bisa tambah tipe D, C, tambahin macam-macam, harganya berubah. Disitulah ada kesulitan kerja, disitulah ada masalah beratnya, disitu nanti ada masalah pengirimannya, itu semua ada biaya. Itulah handmade, nggak ada standar. Itu sih kalau yang Ya, tapi bisnisnya bagus nggak? bagus sih. Bagus banget. Lancar. Nggak ada harganya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om bisa jelaskan sedikit aja gitu perjalanan hidup Om selama ini? Tadi kan udah jelasin awal kan, sampai kerja terus ya biar lebih spesifiknya, ada nggak sih momen-momen dalam hidup Om itu yang menurut Om itu kayak kadang bikin Om mau menyerah tapi ya nggak bisa menyerah, atau kadang momen bahagia atau sedih gitu? Ya
ngomong. Saya belum tangkap loh ini. Apa ya? Belum ngerti saya. Oh, mungkin pertanyaan gampangnya, apakah dalam hidup Om itu ada suatu momen tuh Ada satu momen yang selalu Om inget gitu, yang selalu Om inget bertambah usia maupun kemana pun Om selalu inget. Oh, itu bagus tuh. Jadi gini, manusia itu dia kan dari lahir sampai dia dewasa, ya kan? Remaja sampai dewasa, sampai umur segitu kan maksudnya. Pertanyaannya saya siap nggak? Siap. Dalam arti saya harus siap lahir, siap hidup, dan saya siap mati. Itu sudah saya pikirkan. Nah, selanjutnya apa yang Om lakukan kan gitu. Nah, kita sudah punya rencana. Semua properti, semua usaha ini kita mau jual. Jual. Gak ada yang bisa terusin. Apakah mau terusin? Lebih jual ya? Iya juga sih. Nah, jual. Saya di hari tua saya akan pindah ke Berau. Di situ saya bangun penginapan dan tanahnya 7 hektar. Nanti akan tambah-tambah lagi. Terus di tengahnya saya bikin danau. Danau buatan. Danau buatannya 80 meter kali 550 meter. Terus di tengah-tengahnya ada satu pulau, kira-kira 1000 sampai 2000 meter. Di situ saya bangun rumah di hutan. Kebayangin saya keren ya. Kebayangin konsepnya keren. Itu semua tuh udah ada gambarnya. Keren luar biasa. Nah sekarang kalau orang udah berumur mau apa? Mau bergelut semangat muda? Itu tak mungkin, itu satu kebodohan. Jadi kita harus tahu diri dan kita tinggal di tempat yang tenang. Kalau saya pilih hutan, karena saya suka binatang, saya nggak takut gitu ya. Di tengah hutan, dan saya bangun rumah di tengah-tengah danau supaya tidak ada binatang ganggu saya. Kalau pas di darat begini kan bisa sebagai hutan, ular. Tapi kalau saya bangun di tengah-tengah danau rumah saya, pada saat saya bangun tidur saya dikelilingi air sama ikan. Keren kan? Itu sudah saya pikirkan. Dan akhirnya saya harus mati di sana dan kubur di Berau. Selesai hidup saya. Sudah dipikirkan sama Oh mati iya ya. dong. Kalau di Jakarta malah udah ada lubang kuburannya 2 biji. Tuh. Ada enggak? Kapan dipikirin? Jadi kalau orang tua yang tidak memikirkan dia dari lahir terus remaja dan dia akan semakin lama dia akan semakin lemah, ya kan? Dia berarti tak tahu diri. Jadi yang jadi orang tua harus tahu diri. Baru dia nyaman hidupnya. Saya tahu saya bisa mati. Mungkin besok lusa atau tapi saya tetap harus bermimpi kan. Iya sih. Kan belum mati. Belum, masih belum. Nah, tapi kan kita nggak tahu minggu depan kita mati sudah ada kuburannya. Nah, Jakarta ada, Berau juga harus siap. Wow, sudah dipikirkan ternyata. Oke, saya ada pertanyaan nih yang saya buat sendiri. Itu kan Om ini kan udah jadi kayak orang tua yang udah sangat maju lah ya. Menurut Om gimana tentang kayak saya lihat kan makin sekarang kan makin banyak kayak pengangguran gitu. Itu menurut Om itu apa yang salah dengan mereka? Kayak misalnya anak-anak muda yang meskipun udah S1, S2 tapi nggak dapat pekerjaan. Itu menurut Om gimana? Lebih naif lagi S1, S2, S-Cendol tuh nggak dapat kerjaan lebih aneh buat saya. Tamat nih, sarjana pertanian umpamanya kamu. Ya. Kamu tamat nih. Ya. Tanah Indonesia tuh nggak ada. Banyak banget. Saya di Berau tuh nggak beli tanah 1 hektar tuh nggak, cuma 60 juta loh. 1 hektar kok. Kau bayangin 1 hektar kamu mati nggak kalau di situ? Nggak mungkin bisa mati. Bikin danau, pelihara ikan, tanam-tanam sayur-sayuran, nggak mati. Gimana mau nganggur? Kamu mulai nanam dari sini di 1 hektar, ya kan? Belum nyampe habis, sini udah kamu bisa petik. Berjalan waktu lah ya. Jadi kalau orang nganggur tuh buat saya itu aneh. Zaman sekarang loh ya. Jangan bilang oh zaman Om kan biar enggak sama. Zaman itu sama aja. Cuma bedanya di sini nih. Saya nggak bisa begini nih. Coba taruh saya di hutan dengan umur segitu. Ya hidup saya.
saya nggak perlu tarik ATM. Kalau di sini sering pakai ke ATM. Kalau di hutan nggak perlu ke ATM. Dan kita bisa hidup. Kamu nanam singkong, hitungannya bulan hidup kan? Emang orang makan singkong bisa mati? Nggak mungkin. Makanya teman saya bilang, oh krisis gimana nih? Dia udah pusing amat. Ada singkong mau makan singkong aja pasti gitu. Betul nggak? Jadi kita ini jangan dibikin rumit gitu loh. Saya nggak pernah pusing tuh dari krisis ekonomi, pandemi tiap hari saya keluar, kalau nggak kena saya. Teman saya yang jarang keluar kena COVID mau mati lagi. Semuanya itu dari atas. Udah bukan apa namanya? Iya, nggak usah takut. Oke, ini pertanyaan berikutnya berhubungan sama pertanyaan tadi. Kan zaman sekarang tuh kan banyak ya perusahaan-perusahaan tuh yang nyari tuh kayak mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus. Itu tuh menurut pengalaman kerja itu gimana? Kan kita kalau mau nyari pengalaman kerja kan harus kerja dulu. Anak saya sampai hari ini bisa eksis. Makanya kamu harus ikutin dia. Dia kan awalnya lulusan, terus dengan janji kecil, tapi dia kreatif. Dia membangun bisnisnya sendiri dengan bisnis anak saya umur 33 tahun ya. Dia punya rumah, yang kedua juga dia punya rumah. Nah, ya udah kalau cerita itu kamu harus sama dia bukan sama saya. Takut. Dia tahu. Aduh. Kasihan lagi sibuk. Jadi ya orang tuh ya walaupun dia itu siapa, masanya kayak gimana pun ya tidak akan mempengaruhi hidup kita terlalu banyak. Yang penting kalian tuh harus rajin dan kreatif. Apalagi sekolah, apalagi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Kalau saya bisa bahasa Mandarin, bisa Inggris, saya udah terbang kemana-mana saya tuh. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa Mandarin. Coba. Tapi bisa jadi kan di Indonesia? Bisa. Jadi kita mau miskin, kita yang tentuin. Kita mau kaya, kita yang tentuin. Kita mau sakit, mau sehat, kita yang tentuin. Bukan orang lain. Hari ini kamu mau sehat, bukan rombongan. Betul. Wah, saya mau sehat. Saya nggak sehat gara-gara dia. Kan nggak bisa. Kalau kamu mau sehat, ya kamu olahraga, kamu makan yang benar. Jangan tiap hari makan goreng-gorengan. Ya udah usus kita kotor pasti. Hukum tabur tua itu pasti akan terjadi. Siapapun dia, agama apapun pasti kena hukum tabur tua itu. Kalau kamu makan jorok, ya nanti kamu akan tuai, pasti kamu akan sakit-sakitan. Itu hukumnya. Nggak mungkin orang makan jorok di hari tuanya santai, asik, sehat. Nggak mungkin. Saya udah alami. Orang saya pernah ambayan sampai buang air besar, keluar darah terus 1 tahun lebih. Saya ubah pola makan. Selamat saya. Jadi nggak ke dokter. Jadi semua ada tabur tuai. Saya dulu pernah buka panti pijat lagi. Makanya tadi saya nggak mau ngomong karena bukan konsumsi kalian. Bisa lagi. Dunia persilatan itu. Tunggu kalian dewasa deh. Berarti tadi kan kata Om kan kayak kan untuk kesehatan Om ya. Ya. Itu gimana menurut Om tuh cara misalnya ya saya itu merokok gitu kan. Salah, saya nggak ngerokok tapi bener ya. Ya. Itu cara berhentinya gimana Om? Nah, caranya gini. Untuk berhentiin rokok itu sebenarnya nggak susah. Rokok kan cuma paling segede gini kan, gini, ya kan? Paling segede gini tapi lebih panjang ya, pasti lebih panjang ya. Dengar omongan saya. Rokok aja segede gini, kamu nggak bisa handle, kamu nggak bisa mengatasi dia. Gimana kamu bisa jadi pengusaha? Nggak mungkin. Barang sekecil begini, kamu nggak handle dia, nggak mampu atasi dia. Rokok kan sebenarnya banyak hal yang dia sembunyikan. Perhatian. Apa sih kerennya merokok? Pasti rusak paru-paru. Nggak mungkin kan? Barang yang nggak jelas masuk ke paru-paru bayangin nggak mungkin. Ya kan? Betul. Terus satu lagi Om, rokok kan itu kan kayak benda fisik lah ya. Nah, ini untuk anak-anak laki-laki apalagi ya. Cara ngatasin PMO gimana tuh? Apa itu PMO? Saya nggak tahu.
Kayak itu porno. Oh, pornografi. Iya, kan itu kan progres itu kan tidak terlihat ya. Jadinya kayak bentuknya tuh nggak fisik lah. Itu kadang kan pasti banyak orang yang kecanduan, kadang Oh, maksudnya nonton film-film porno gitu ya? ya nonton terus ya onani atau gimana. Oh, iya. Wah, ini keren. Ini pertanyaan yang keren nih. Kamu tahu nggak, orang yang suka nonton film porno ininya juga rusak. Sama dengan orang narkoba. Nah, orang suka onani, supaya nggak onani kan ada caranya, ya kan? Takutlah akan Tuhan, ya kan? Dan banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Sebenarnya orang suka nonton porno ya, sama hal-hal yang kayak begini, picisan. Itu nggak ada kerjaan itu orang tuh. Tuh, nggak ada waktu luang ya. Iya kan? Kalau saya mana ada kepikir hal-hal yang begini. Kan tiap hari sibuk. Kemarin saya pindahin barang-barang orang nih. Ada 2 majalah Playboy. Masih baru bro. Saya buka, oh majalah Playboy. Langsung dibuang dalam pembakaran dua-duanya. Saya nggak kasih karyawan saya. Karena itu sampah. Kamu bayangin sampah-sampah yang kita masukin dalam pikiran dan hati kita. Manfaatnya itu apa gitu loh. Yes, betul. Iya, makin manfaat buruk. Jadi biasakan kalau ada sampah kita harus cepat-cepat buang. Ada sampah kita cepat buang karena tidak bisa membangun kita punya hidup lebih baik. Tidak mungkin. Oke. Oke, next question. Nah, Lama-lama yang nanya juga stres nih. langsung kan saya bakal Cari kesibukan. Saya- Cari kesibukan. Kalau punya pikiran-pikiran kotor, cari kesibukan yang positif. seperti yang tadi Om bilang kan kita cari kesibukan lah ya. Mm-mm. Tapi ada satu hal lagi Om yang ngalangin Om. Rasa malas. Nah, rasa malas itu kan pilihan. Kan pilihan. Bisa nggak orang pilih tidak malas? Bisa. Umpamanya udah tahu olahraga, itu kan baik. Bisa nggak? Saya nggak olahraga. Bisa, karena gue malas. Orang setua begini masih olahraga kok. Kaki naikin, gitu Pak. Kaki naikin, jadi bentuk siku gitu. Saya biasa 1 jam sampai setengah jam. Sampai rasanya ini udah nggak ada rasa loh kaki. Habis itu saya sit up, pusat. Bisa. Iya. Kenapa saya mau lakukan? Itu pertanyaannya kan karena saya mau sehat. Saya nggak mau di hari tua didorong, oh serem. Ya enak lah ya. Mendingan langsung mati. Bener. Jadi olahraga itu pilihan. Lu mau sehat juga pilihan. Semua tuh pilihan. Lu mau miskin itu pilihan. Duduk-duduk aja malas-malas. Kalau mau kaya tuh bayangin semut. Semut kan nggak pernah pensiun kan? Ya dia udah kerja terus sampai mati ya. Manusia masa kalah sama semut? Nah itu harus dibangun pemikiran ini, bukan sekarang belum terlambat. Seharusnya semudah mungkin sudah terbangun suatu saat kalian punya anak. Tapi belum terlambat loh ya, kondisi kalian begini nih belum terlambat. Bisa dibangun setelah dengar omongan saya. Semoga aja denger ya. Masalahnya ngomongan saya mau didengar apa enggak? Iya sih. Kan cuma itu. Satu orangnya juga Pak. Nah, kembali lagi ke orangnya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Om. Terakhir mulu dari tadi. Oh iya. 20 biji lagi saya ladenin kamu. Oke, pertanyaan terakhir, tips apa untuk anak-anak muda zaman sekarang Om? Apalagi anak-anak muda kayak kami. Tipnya apa ya? Iya, tips. Oh, Kalau tip duit Om. tipnya kamu harus tinggalkan dosa. Yang tadi kalian tanya itu dosa, onani, ya kan? Terus narkoba, malas, ya kan? Terus suka berdebat yang nggak ada artinya. Gosip itu sampah. Pokoknya sampah-sampah itu jangan dibangun dalam pikiran sama hati kalian. Pasti kalian nggak akan jadi orang hebat, nggak bakalan. Susah. Kalau kayak saya nih sekarang nih, saya ditaruh di pantai, saya bisa bikin es krim, saya bisa bikin bakmi, bikin loh, produksi loh saya. Makanya saya nggak takut, saya ditaruh di mana aja, mau taruh di Irian pun sekali, saya bisa hidup.
tanpa saya harus bawa modal banyak-banyak. Makanya saya ada 10 juta, saya hidup di Irian, bisa saya. Karena saya banyak ilmu. Makanya jadi orang, anak muda itu nggak boleh cuek. Contohnya gini ya, kalau kita ke mall nih, kita lihat ada tumpahan es krim. Oh, kita jangan cuek, jalan aja. Kita tungguin di situ. Supaya es krim ini dibersihin sama petugas, tungguin, kita jagain supaya orang nggak terpleset. Gitu loh anak muda. Kita kalau tinggal di hotel nih atau habis makan di restoran nih, pasti kita lap. Spray kita tarik rapi lagi seperti sedia kala. Kalau saya sama istri saya. Karena apa? Supaya itu membangun kita nggak cuek dengan lingkungan. Apa aja gitu, kita lihat nggak beres, kita bantu beresin. Jadi nggak boleh kita masa bodoh itu bukan tugas saya, ya udah saya lewat aja gitu loh. Nggak boleh itu. Kira-kira tangkap nggak ini? Tangkap kan? Baru kalian jadi anak-anak muda yang hebat. Ya, jangan cuek dengan lingkungan, masa bodoh gitu loh. Yang sekarang suka dibangun, emang gue pikirin. Nggak boleh. Walaupun itu bukan persoalan kita, kalau kita bisa tolong, kita tolong. Gitu loh. Walaupun itu bukan keluarga kita yang harus kita tolong orang lain, ya kita tolong gitu loh. Kita nggak boleh cuekin. Walaupun dia lain suku, lain agama, apalagi ya, tetap kita harus tolong. Makanya saya sangat diberkati. Wah. Terus tapi kan tadi kan kamu sempat singgung kalau kita harus nolong semua orang nggak termasuk dari agamanya. Tapi kan kadang kalau kita ngebantu orang, udah kita bantu dia malah nggak bersyukur kita bantu. Jadi kayak malah kayak apa sih lu ngebantu gue, mau butuh bantuan lu gitu. Nggak ada masalah, karena itu sifat dari Tuhan, kasih. Allah itu kasih kan, betul nggak? Sifat Allah itu mengasihi kita. Masa kita sebagai pengikutnya itu kita nggak bisa praktekkan kasih? Karena kalau kita praktek kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang kita dapat apa? Bahagia. Bener bahagia banget. Saya tahu tuh di hari tua juga nih, sebenarnya itu suka bantu orang. Kayak saya di pabrik, saya ada nampung orang. Orang itu dengan keluarga saya. Saya kasih dia makan, kasih dia tempat tinggal, ya kan? Airnya kenceng, biasanya duduk. Itu kasih. Saya lagi praktek cinta kasih. Kalau orang udah nggak punya cinta kasih, lebih baik cepat-cepat ke kuburan, mati deh. Benar, nggak ada guna. Manusia hidup tuh kayak gitu, harus saling tolong menolong. Baru kita bisa happy, baru kapasitas kita makin gede. Coba kita benci orang, ya kapasitas kita kerdil dah, ya kan? Lihat orang kita nggak mau tolong, dia udah susah gitu kan? Atau teman kamu nih, teman nggak usah jauh-jauh deh, teman sekampus nggak punya duit tapi nggak mau makan nggak bisa gitu loh, ya tolonglah. Atau nggak punya duit, ramai-ramai juga bisa keroyok kan, satu piring kan 40.000, ada teman 5 orang, satu orang 10.000, ya itu tolong, itu makasih, itu namanya praktek kasih. Kalau nggak kita orangnya picik jadinya. Orang bisnis itu ya, kamu perhatikan, mereka pasti akan saling, yang udah tingkat tinggi, pasti mereka akan saling tolong menolong. Kalau udah ngerti, nggak mungkin saling membunuh, matikan, itu nggak mungkin. Biar saling berkembang lah ya. Iya, jadi sama-sama berkembang. Padahal bisnisnya juga beda-beda kan, tapi mereka suka kumpul, saling mendukung. Terus ada apa lagi? Oke, ini pertanyaan pribadi dari saya lah. Pertanyaan pribadi sih. Pertanyaan pribadi dari saya, kan yang menurut saya sering lihat ya, teman-teman saya tuh banyak cerita kayak mereka tuh mau ngebuat ini, ngebuat itu, tapi mereka nggak niatnya ciut waktu gimana sih? Kayak waktu dijelasin ke teman-teman lainnya gitu kayak, apa sih lu ngebangun ini? Nggak akan laku gitu. Itu cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya, nah itu kembali lagi itu. Kenapa harus punya pikiran kayak gitu? Istilahnya kita mau pergi berperang nih, belum perang kita udah mundur, ya kalah lah. Lakukan aja. Pada saat kamu lakukan, kamu gagal, ya mulai lagi. Emangnya saya langsung jadi juga saya? Kan enggak, saya gagalnya banyak banget saya. Saya punya kegagalan banyak.
Ya sama lah, kayak anak kecil umpamanya kan. Anak kecil baru mulai gede, ya kan. Dia kan belajar jalan tuh. Nah, dia jatuh kan, dibangun lagi. Prinsipnya seperti itu. Nah, orang hidup pun seperti itu. Harus coba. Kamu nggak melakukan apa-apa, pasti nggak akan terjadi apa-apa juga. Pada saat kamu lakukan, gagal, ya ulang lagi. Jangan berpikir begini loh, orang bisnis tuh kasih untung ya. Itu salah juga. Orang bisnis tuh ada gagal, ada rugi, ada babak belur, jungkir balik, sudah alami. Dari punya mobil, dari udah ada, akhirnya jatuh miskin, sudah pernah. Sampai naik motor butut sama istri. Waduh, udah hujan datang, saya udah pernah alami tuh. Nah itu kesalahannya ada di saya, karena saya bangun panti pijat dulu. Panti pijat, dunia panti pijat nggak tahu ya? Nggak, saya Itu seri berikutnya. Aduh, itu lebih serem itu. Dunia seperti itu. pantai pijat itu kasih kalau dikit dong, saya masih dengar pantai itu kayak tempat berpijat. Tempat mijat, kebanyakan mijat kelas-kelas gitu. Kamu baru sadar. Itu kalau dunia itu dunia yang selalu berbuat dosa, tidak baik. Terus menurut kamu itu lebih bagus orang yang pintar atau orang yang berpengalaman? Orang yang rajin. Yang mana tuh? Yang pintar atau berpengalaman? Oh, yang pintar atau pengalaman ya? Pengalaman. Berarti Orang pintar belum tentu sukses loh, hati-hati loh. Iya. Pintar sekolah ya maksudnya. Kalau dia nggak kreatif, dia nggak rajin. Ada teman saya lulusan dari Kanada loh, tapi nggak punya kerjaan. Kira-kira apa ya? Kenapa ada orang kayak begini? Dia kan duduk di rumah, dia kasih makan sama istrinya, habis kan? Lulusan dari Kanada loh, tapi nggak kerja. Tidak jamin lah. Dia nggak bisa bergaul, dia nggak mau keluar, cara memandangnya sempit. Kalau saya manusia bergaul, sampai bergaul pun siapa saya gaul, nggak peduli. Tapi setiap kehadiran kita harus jadi berkat. Ngerti nggak? Jadi berkat maksudnya begini, kita bermanfaat buat mereka. Jangan berpikir mereka bermanfaat buat saya, nggak boleh, itu salah. Kita hadir di satu tempat, kita bermanfaat buat mereka. Seperti sekarang nih, kalian datang, saya memberkati kalian dengan makan dan minum dari surganya nih. Nah itu kayak kira-kira. Jangan berpikir, wah mereka harus bayar sendiri nih. Nah itu udah terbiasa saya kayak gitu. berarti yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini, mau apapun yang kita lakukan itu kita tuh harus punya kemauan. Kita harus punya kemauan dan sekalipun kita gagal, kita nggak nyerah. Betul, ulang lagi. Sampai kita berhasil sampai ke tujuan kita gitu. Kalian pernah dengar nggak sih yang menemukan bola yuk? Apa sih kalian kuliah tahu? Lama nggak tahu. Edison ya? Apa? Kalau bahasa Indonesia yang bola Bola ya? Yang sampai dia punya rumah meledak itu ya? Nah, dia menemukan bunga kayak begini kan nggak langsung jadi, colok langsung hidup. Kan dia banyak gagal kan? Kalau saya baca itunya loh, nah akan pakai fried chicken. Kamu pikir dia pakai duit banyak bangun ini semua awalnya? Enggak. Dia pensiun kalau nggak salah 65 tahun loh. Dia kan tentara. Ada kolonelnya kan, Kolonel Sanders kan. Dia punya resep ibunya, dia jual di kampung-kampung loh. Sampai segede ini seluruh dunia loh. Kenapa bisa? Karena pada saat dia gagal, dia coba lagi, dia gagal, dia coba lagi. Berarti nggak mungkin kan kalau usia udah tua itu untuk terus berkembang ya? Kalau usia terus berkembang, maksudnya Usia udah tua misalnya kayak kayak saya deh. Ya kayak om Masih bisa berkembang nggak? masih. Bisa, kerjanya harus kerja cerdas. Ngerti nggak? Jadi bukan otot lagi, bukan pikiran cerdas. Cerdas tapi menyelamatkan. Nggak kayak anak muda lagi, gedebak-gedebuk. Nggak mungkin kayak saya nih. Jadi saya bangun berau,
Nah nanti ada yang investor masuk, duit mereka, jadi bukan duit saya cuma mimpi saya gini, nah, duitnya gimana, ada investor, tapi saya bisa nikmati tempat itu. Nah itu kan kerja cerdas, ada duit dari orang lain, kira-kira gitu. Nah saya bangun di sana, nanti saya bangun tempat penginapan, sewain ke bule-bule, kan harganya lebih tinggi. Sewa ke orang kita kan susah kan, maunya murah-murah, kalau gratis kan. Mental kayak begini nggak boleh, nggak bisa maju. Jadi jangan berpikir, wah saya mau yang murah-murah, biasanya murah-murah pun nggak ada kualitas. Makanya saya kenapa bangun frame itu nggak ada harganya. Ya kita bisa dapat banyak dan termasuk cepat. Tapi kan tidak semua orang bisa punya kekuatan seperti ini. Nah itu harus dibangun sedini mungkin. Kamu mau ajak saya capek itu nggak ada. Makanya saya lihat presiden kita yang hebat itu nggak bisa dilawan dia. Dia tuh udah terbiasa susah itu manusia itu. Pak Jokowi itu udah terbiasa susah. Dulu tahu rasanya. Kamu mau ajak dia susah kayak gimana dia tahu. Makanya saya nggak heran dia hebat. Emang sekolahnya nilainya bagus Pak Jokowi yang minta tapi karena dia rajin bekerja. Apalagi dia tukang kayu itu banyak triknya kayak saya. Salah satunya gimana? Jadi maunya presisi, maunya serutnya rapi, nggak boleh miring, kan gitu kan? Saya punya kerjaan itu Pak Jokowi tukang kayu. Saya tukang kayu juga. Saya bikin bingkai, mebel. Tapi jadi orang ya, itu pun nggak boleh terlalu perfeksionis. Jadi nggak fleksibel, itu nggak bagus. Ada orang perfeksionis, kayak saya dulu ya di pabrik kalau ada daun jatuh saya bisa marah-marah orang, saya bisa maki-maki karyawan. Hindari hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Umur kalian segitu pun harus diperhatikan. Jangan mudah emosi, marah-marah itu. Kualitasnya itu rendah, orang suka marah-marah gitu. Ada orang kan dia pikir dia marah-marah bentak-bentak jadi keren. Itu nggak keren, kualitasnya rendah. Nanti kapasitasnya nggak maksimal, dia akan turun dia. Kalau kita dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah orang, nggak perlu karyawannya. Supaya dia nggak enak nih, gampang atasinya. Di kerjanya jadi gak enak gitu. Kalau ada karyawan kita jangan tegur dia, mempermalukan dia, teriak-teriak kayak kebun binatang, nggak perlu. Panggil dia, ajak dia makan di restoran. Ini caranya. Nggak boleh marah-marah kalian depan umum, nggak perlu. Sama juga dengan istri dan anak-anak. Dulu saya nggak ngerti, makanya sekarang udah mulai ngerti. Nah, kalau karyawan ada masalah, kita panggil, kita ajak dia makan. Kalau udah kenyang, baru kita ngobrol enak, masuknya enak kan? Orang dia lapar, kamu gempur dia cari masalah. oh, berarti mungkin dia marah-marah karena lapar. Nggak bisa jadi. Mungkin. Atau duitnya habis. Nah iya, stres. Nah, karyawan saya tanya dia, gimana? Kamu sehat? Sehat om, tapi dompet saya nggak sehat. Nah itu tuh. Saya panggil dia, saya ajak dia ngomong di sudut, saya nggak ngomong AE, saya kasih dia duit nih. Nah, cukup nggak? Kasih bos gitu. Kan nggak perlu ribut, gitu. Tapi dulu saya nggak ngerti, saya bisa marah loh kalau saya begitu, saya tersinggung. Tapi sekarang saya enggak. Udah lebih tenang lah ya. Nah, Udah mana? makanya apalagi orang yang nggak mau belajar kan konyol. Asli. Iya, harus belajar. Kita tuh harus belajar. Orang yang tidak mau belajar tuh hidupnya susah. Sikap yang tidak mau berubah merupakan penyakit yang sangat mematikan. Sikap yang tidak mau berubah. Jadi kita jangan berpikir sikap kita ini udah benar belum. Kita harus introspeksi terus. Kita belajar gitu. Dan itu nggak bisa dapat di sekolah, itu yang repot. Harus kita alami sendiri gitu. Ada sifat buruk kita matiin. Kita dulu suka nipu orang, jangan nipu terus gitu. Karena pengusaha itu kalau karakternya suka nipu, nggak jadi juga. Susah. Jangan boleh nipu gitu. Kalau nipu orang kan gampang.
ilmunya saya tak. Saya dulu udah pernah di Bora. Jadi itu kan Om udah pernah semua ngerasain lo ya? Udah pernah susah, udah pernah enak. Keren. Dan goreng-gorengnya makan apa sih udah pernah makan? Restoran Amerika, Jepang, saya udah masuk. Tapi nilainya itu bukan itu loh. Emangnya dengan kita keluar dari restoran kita jadi orang hebat? Nah, yang paling benar pada saat kita berhasil, bisa nggak kita jadi berkat buat orang lain? Bisa nggak hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain? Itu yang paling penting, itu namanya berhasil. Kalau kita bilang kita berhasil, tapi kita nggak bermanfaat buat orang lain, nggak ada juga. Ngomong kosong itu. Hidup kita bermanfaat nggak buat orang lain? Oke. Segitu aja Om. Oh, udah selesai? Rasanya cepet banget ya. Ya, karena kita gitu aja beberapa pertanyaan dari saya dan dari tim. Saya Rafael sebagai pewawancara dan Om Raymond pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.